Subhanahu wa ta'ala tanpa mampir dulu. Apa mungkin? Apa bisa? Bisa. Dengan catatan itu tadi, kita bawa iman, bawa Islam. Dan Islam kita jangan dikotori. Tiket surga ini jangan dikotori. Makanya mohon maaf ya, ketika kita melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, segeralah melakukan tobat dan nasuha. Kalau sama Allah, mohon maaf tanda kutip, relatif mudah. Relatif mudah. Kita duduk di sini dengan niat yang benar dan baik, hadir majelis zikir untuk ilmu. Kita keluar dari masjid ini loh, nggak punya dosa sama Allah ini. Akan tapi ketika di rumah bisa mulai lagi loh. Nah ini hati-hati, makanya dijaga. Ini yang sama Allah, alhamdulillah Allah. Yang agak berat, alhamdulillah. Kalau tobat dan nasuha kepada Allah cuma 3 cara. Yang pertama, berhenti dari kemaksiatan. Apapun jenisnya kemaksiatan, berhenti. Setelah itu menyesal karena telah melakukan kemaksiatan tersebut. Yang ketiga, berjanji kepada siapa? Kepada dirinya. Berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW tidak akan mengulangi kemaksiatan tersebut dan diiringi sering minta ampun, dengan kata lain sering membaca istighfar kepada Allah. Relatif mudah ini kepada Allah ya. Tobat dan nasuha kepada Allah. Kalau hablum minan nas ada tambahan satu lagi. Apa? Yaitu minta maaf, minta halal, minta ikhlas atau mengembalikan hak yang diambil dari orang lain dengan cara yang dolim. Ada tambahan ini yang agak berat. Makanya hablum minan nas ini waktu abot. Kalau hablum minallah, mohon maaf, relatif mudah. Wajib dengan sholat berjamaah, ikut zikir sampai amin. Setelah itu badiatan terus pulang. Anda tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Allah janji kok ini. Allah janji. Manusia-manusia yang mau duduk di majelis zikir. Makanya kalau setelah selesai sholat, jangan langsung pulang, zikir dulu, karena itu majelis zikir. Seperti kita lakukan tadi baca rotib, itu majelis zikir. Anda setelah selesai sholat, salam, zikir, itu juga majelis zikir. Dikatakan majelis ketika ada lebih dari 2 orang, 3 orang, taruhlah imam 1, makmum 2. Zikir bareng, Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai selesai, itu sudah dikatakan majelis zikir. Keluar, makanya di dalam kitabnya Jamaah Nafdah itu, Fadhilul Amal itu dikatakan Rasul Muhammad SAW pernah mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah kalian ada sebuah sungai yang mengalir? Kalau dalam 1 hari kamu mandi di depan sungai itu 5 kali, bagaimana pendapat kalian? Oh, bersih dari kotoran. Begitu juga kalian ketika kalian pergi melaksanakan sholat, kemudian dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar dari masjid tidak punya dosa. Enak apa enak? Enak itu. Saya kurang enak meneh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi permasalahannya adalah satu. Kita tahu tidak perbuatan mana, perbuatan apa yang bernilai maksiat kepada Allah yang menghasilkan dosa. Permasalahannya di situ. Banyak orang tidak mengetahui atau mungkin masa bodoh bahwa itu adalah perkara pelanggaran kepada Allah. Tidak peduli mereka. Dan ini loh bahayanya di sini. Dan kita sudah tahu tidak perkara-perkara apa yang nilainya ibadah, yang nilainya amal soleh, itu kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita akan menjauhi kemaksiatan, bagaimana kita akan beribadah, bagaimana kita akan beramal soleh kalau kita tidak tahu. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh satu. Tidak tahu pendapat Anda. Anda tahu mungkin pernah mengalami yang namanya aras-arasan atau males. Pernah ya? Jangan kita terus tahu kalau apa. Bahkan tiap hari. Aras-arasan atau males.
Saya tanya, aras-arasan atau males ini perkara kemaksiatan atau bukan? Nomor aras-arasan sekali males ini. Misalnya ada subuh, oh apa, tapi ada Masya Allah. Nomali kayak tadi ini, nomali kayak dipasangin ngasih tambah waduh. Ngeten mawon, ora aser maksud ini aku dadak mandal temul. Nah, hal semacam itu aras-aras males, apakah nilainya kemaksiatan? Jangan jawab. Kok sakit itu kemaksiatan? Kok bisa ini kemaksiatan? Harus tahu jawabannya. Lalu dikatakan malas itu kok maksiat dan ngomong. Kenapa? Lalu mengenal setan apa tidak? Kok bisa dikatakan? Karena menungganya karena aras-aras daya. Aras itu juga dikatakan itu di kemaksiatan. Karena nuruti nafsu. Nafsu itu satu perkara yang Allah ingatkan, inna nafsa la ammaroti bisu. Nafsu itu sesungguhnya, ini Allah yang mengatakan, sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada ammaro wasu. Terus kalau si ngelek, termasuk menunda kita ini. Ya, alasannya gini, kalau sesungguhnya. Tapi dalam ayat ini Allah masih mengabarkan satu jalan. Apa? Allah mengatakan illa kecuali ma rohimah rohbi. Kecuali ma ini maknanya apa saja? Nopo mawon rohimah rohbi yang dirahmati oleh Allah. Termasuk duduknya kita saat ini, meskipun panjenengan hatinya berontak dengan berbagai macam alasan, senang nggak senang Anda duduk di sini, langsung Anda mendapatkan rahmat. Kenapa? Sampai detik ini masih duduk di sini tidak pulang. Meskipun hatinya berontak tidak mau, tapi nafsunya dirahmati oleh Allah sehingga masih mau duduk. Perkara ikhlas dan ikhlas saya tidak ngomong di sini. Tapi Anda sudah mendapatkan rahmat daripada nafsu panjenengan, sehingga semangat Anda untuk duduk di sini, kemauan panjenengan duduk di sini, berarti panjenengan mendapatkan rahmatnya Allah, ditakdir oleh Allah, dipilih oleh Allah. Kita itu manusia tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Allah punya kuasa di sini. Mau nggak mau didudukkan di majelis. Ingat kalimat terakhir di dalam perbulan zat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah. Nah, Imam Ghazali nulis di sini, barang siapa melazimi bacaan rotib, Allah akan berikan kepada orang tersebut husnul khotimah. Meskipun dia tidak mau, tapi Allah berikan. Ini ada satu kisah. Kalau tidak salah di Suriah ya, ada 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini, kalau tidak salah waktu itu waktu zuhur atau waktu asar. Kalau menurut saya waktu zuhur. Dan 3 pemuda ini ketika mendengar azan, yang 2 ngajak untuk sholat ke masjid. Akhirnya disepakati mampir ke masjid. Yang 2 ngajak sholat, yang 1 tidak mau. Taruhlah A, B, C. A sama B mau sholat, ambil air wudhu. Yang C duduk, ambil rokok, minum rokok. Ini masjid luar biasa. Maksudnya luar biasa ngaburin. Rokokan. Baiknya ini AB sudah selesai, masuk ke masjid. Bangkit ke masjid atau kopiah. Ya, sholat. Nah, salah satu rekan ini tadi antara A dan B noleh. Oh, berarti temannya tidak mau sholat karena dilihat masih rokokan.
Jirokah. Kemudian komat maju nyari perapatkan sopir maju. Yang A sama B. Kemudian ditolak lagi, temannya masih Rokah. Nah, ketika kita takbir Allahu Akbar, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu, rokoknya dimatikan, dia ambil wudhu. Ambil air wudhu, setelah ambil air wudhu dia gabung di ikut sholat. Gak cerita di rakaat ketiga. Di rakaat ketiga ini si C ini tadi ketika sujud yang kedua, kemudian bangun imam Allahu Akbar, dia masih sujud sampai turun lagi, sampai salam dia tidak bangun dari sujud. Sama temannya dibangunkan, mungkin tidur dia ini bangun tidak bangun, ternyata dibalik dan kembali dalam keadaan sujud di dalam sholat yang sebelumnya dia diajak sholat tidak mau, tapi Allah berkehendak apa? Memberikan husnul khotimah, digerakkan hatinya. Digerakkan hatinya, jasadnya ikut semuanya, ya, mendapatkan husnul khotimah. Allah kuasa. Makanya di sini yang patut kita garis bawahi rasa syukur kita yang Allah takdir sampai saat ini, dan semoga nanti sampai akhir hayat kita, lepas nyawa kita masih pegang Islam, kita masih pegang iman. Mutlak dikatakan waraditu lakum Islamiyya. Taruhlah wonten ada orang yang di luar Islam, akhlak karimah, orangnya baik, suka menolong, dermawan, dan lain sebagainya. Kalau sampai dia tutup usia, nyawa lepas dari jasadnya, dia tidak Islam, maka dia tidak ada nilai di hadapan Allah. Meskipun akhlak karimah, dia mendapatkan nilainya dari pandangan manusia. Oh, ini orang baik, suka menolong, orangnya dermawan, orangnya jujur. Karena dia tidak punya tiket ini tadi. Makanya dikatakan kita sudah punya tiket di sini. Jangan sampai tiket ini kita kotori dengan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kepada makhluknya Allah yang lain. Makanya kita syukuri. Alhamdulillah, minimal alhamdulillah. Ya. Ini yang perlu kita mengerti. Apa perkara-perkara kemaksiatan? Apa yang nilainya maksiat kepada Allah? Saya kasih contoh tadi, malas. Kenapa kok malas dikatakan kemaksiatan? Karena menuruti syahwat, menuruti kesenangannya, mujo nafsunya bahasa ibu pulau. Jadi nafsunya yang dituruti. Padahal Allah sudah ingatkan, inna nafsala ammarati bisu illa ma rahimah. Nah, yang perlu kita pahami. Kita langsung kembali, insya Allah semoga Allah berikan kemenangan kepada kita tentang agamanya Allah, tentang kasihnya Allah dan Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin saya katakan ada satu riwayat dari Hashim bin Muhammad Al-Kalbi yang menyatakan bahwa ayahnya itu mencatat nama-nama Nabi 500, dan semua Nabi-Nabi yang catat 500 ini tadi dari hasil pernikahan yang benar. Dalam artian apa? Tidak tercampur dengan perkara jahiliyah. Jadi para nabi itu sudah memang terpilih, termasuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di sini Ibnu Abbas juga mengatakan, dikatakan bahwa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ruhnya atau cahayanya dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipindahkan dari tempat yang suci, dari tempat yang mulia. Maksudnya tulang-tulang surbi berpindah dari Nabi Adam
terus sampai kepada Sayyid Abdullah dan Sayyidatina Aminah. Ini orang-orang mulia, tempat-tempat suci semua. Dan pernikahan daripada ayah di atas tadi juga diriwayatkan sahabat mengatakan, Rasul Muhammad SAW mengatakan bahwa beliau ini lahir dari hasil pernikahan secara Islam. Ini jelas dikatakan secara Islam. Jadi ada saksi, ada wali, ada mahar, ada semacam itu semuanya. Ada secara Islam. Dan dari Sayyidatina Aisyah, istri daripada baginda Nabi Muhammad SAW, Ummahatul Mukminin, radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW, ya, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, Jibril alaihissalam ini pernah mengatakan, aku telah membolak-balik bumi dari barat, dari timur, saya cari yang terbaik, yang afdal daripada Nabi Muhammad SAW tidak ada selain Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad paling mulia, paling bagus. Sudah dicari sama Jibril, manusia ini bolak-balik bumi bahasanya. Ini tidak ada yang terbaik selain Nabi Muhammad SAW. Dan di sini dikatakan juga beliau SAW dari golongan Arab, dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab itu yang paling afdal, paling utama adalah Bani Hashim. Dari Bani Hashim. Nah, nanti di belakang ini juga ada perkataan urutannya di sini. Dari Imam Bukhari ya, meriwayatkan juga Imam Muslim. Nah, itu. Yang paling mulia, yang paling bagus dikatakan itu adalah Bani Hashim, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan atau didalihkan dari golongan Bani Hashim. Jangan sampai kita termakan daripada isu-isu sok ke Arab-Araban. Karena Nabi Muhammad dari orang Arab, kita dikatakan wajib juga mencintai orang Arab. Bahasa Al-Quran Arab, nanti di surga bahasa Arab. Jangan benci panjenengan. Yang ini digemborkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan kalimat yang masuk logika. Ya. Tapi karena memang Allah yang milih. Kalau kita kembali ke setelah tobat nanti dibahas masalah tentang kesempurnaan dari wajah yang mulia ini, Imam Busiri di dalam qasidah bundanya mengatakan bahwa ladzi tamamana huwa suratuhu mustafa wa habiban bariun nazami munazahun anjalikin fi mahasinihi fajauharun husni fihi gharamun qasimi. Imam Busiri mengatakan bahwa ladzi tamamana huwa suratuhu, zahir batinnya Nabi Muhammad itu oleh Allah disempurnakan. Kita tidak bisa iri. Allah yang pilih kok. Terus di sini dikatakan tuh Mustafa habiban bariun nasami. Setelah Allah sempurnakan zahir dan batinnya Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah menjadikan SAW Al-Mustafa ini tadi sebagai kekasihnya. Jadi kita syukur, kita jadi umatnya Nabi Muhammad itu istimewa. Kenapa? Kita menjadi umat yang Nabi kita, panutan kita, junjungan kita oleh Allah dijadikan kekasih, bukan kemauan Nabi Muhammad. Seperti Isra wal Mi'raj itu. Dalilnya Isra wal Mi'raj apa? Subhanalladzi asra. Kata asra itu memperjalankan siapa? Allah, bukan Nabi Muhammad yang berjalan. Juga sama seperti ini. Mustafa habiban bariun nasami. Kemudian Al-Mustafa ini setelah sempurna Allah jadikan kekasih. Jadi kalau dulu ada yang ditokohkan oleh orang-orang menceritakan ketika Nabi Muhammad itu tasih alit ditami kali keluar dengan rembes, bukan? Tidak bisa Nabi Muhammad rembes, kue rembes dong. Apa?
Buktinya ini Allah jadikan sempurna. Meskipun beliau kecil, beliau terjaga di sini, tidak main-main. Bahkan sampai naudzubillah dari membahasakan masa kecil Nabi Muhammad SAW seperti masa kecilnya Kanjeng Nabi nek zaman Ali di tolong jambu, yo kuwi di tolong jambu. Padahal mohon maaf di dalam Islam mencuri itu ada boleh. Mencuri itu tidak boleh. Saya pernah membaca postingan itu di Amerika, di Washington itu, kalau tidak salah. Ada seorang anak yang ketika pada saat itu dia mendapatkan hukuman mati. Dia oleh hakim diperbolehkan mau apa? Dia minta cuma nulis surat kepada siapa? Kepada ibunya, dengan mengatakan seharusnya mama atau ibu berada bersama saya. Nopo maksudnya? Ternyata ketika diperiksa, diteliti, ketika dia kecil, ketika dia masa kecil, mohon maaf, yang punya anak kecil ini, ada orang tua di sana. Misalnya ini bukan miliknya, tahu, imannya diambil oleh anak tersebut. Ibunya mengatakan, udah papa, takut kan? Terus apa lagi ngambil dakwah? Sehingga terdidik di dalam keseharian bahwa ngambil miliknya orang itu bukan satu masalah. Akhirnya dia menjadi pertama seorang pencuri, sampai akhirnya tidak terima ketika merampok dia ini ketahuan ditembak mati di rumah. Itu dari perkara sepele. Mohon maaf saya cerita pribadi saya. Dulu kalau tidak salah sebelum saya pondok ini antara kelas 1 atau mungkin saya masih TK, saya lupa itu. Cuma saya ingat betul saya belum berangkat ke pondok. Saya masuk pondok itu kelas 2 kalau tidak salah. Pada saya duduk dengan teman-teman dan saya ingat tempat duduk saya waktu itu. Rumah tetangga saya ada satu tempat tembok, ya tempat duduk anak-anak tembok satu batang ini. Saya duduk lewat orang jual mainan, oleh dan kemudian di barang dagangan ini ada satu trompet yang mohon maaf kalau bahasa saya awil-awil, jadi tidak rapat nalinya ini. Mata saya tertuju kepada trompet itu, kemudian saya ambil. Orangnya pergi tidak tahu. Yang tahu teman-teman saya. Kemudian abah saya pulang dinas, abah saya askar, abah saya tentara. Pulang dinas begitu. Teman saya ngomong, Mbak, Udin nyolong. Abah saya tidak perlu tanya kepada saya, tidak perlu tanya kepada teman-teman saya, benar apa nyolong. Pokoknya dikatakan saya mencuri, langsung direkam saya. Cek, dibawa ke kamar. Nah pada saat itu yang kasus saya, Allah yarham Bapak Dina, orangnya tak kiri, tahu saya dibawa oleh abah saya, nangis dia. Kalau memang saya mau betul-betul diajar, sabuk beliau yang di tentara itu dilepas, dilipat jadi 2, langsung di punggung saya, masukkan kamar. Sampai yang kasus saya itu nangis di depan kaca itu suruh, wes sudah, saya diajar habis-habisan. Tapi itu saya syukur kepada Allah. Seandainya abah saya tidak berlaku seperti itu, tapi mohon maaf ya, saya cerita seperti ini bukan ngajari dengan Quran dengan tandani. Nah, ini saya bercerita cara didik abah saya seperti itu. Kalau Anda mau protes silahkan, tapi keluarga punya aturan masing-masing. Anda harus menghargai. Abah saya mendidik saya seperti itu. Saya syukur, seandainya abah saya tidak memperlakukan saya seperti itu, mungkin saya tidak ada di mana-mana jenengan. Gimana? Ya opo lah. Itu perlunya dalam rangka mendidik. Kembali kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak pernah beliau itu berbuat satu perkara yang jelek. Mulai beliau kecil sampai beliau tutup usia. Tidak pernah. Jadi kalau ada orang bercerita mengatakan Muhammad SAW pilih kalau jambu, rebes dan lain sebagainya, itu pribadinya dia. Kenapa harus dinisbatkan kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW? Hati-hati loh ya. Kalau kita mempermainkan untuk jadi bahan guyonan Nabi Muhammad SAW, itu iman kita geser iman kita bahaya. Geser toh. Nah kalau lepas, seperti yang kita bahas tadi,
Nah, kalau imannya lepas, tiketnya hilang dong. Dia kalau tiketnya dijual, tidak dijual. Nah, kita bisa syukur alhamdulillah. Kita jadi umatnya dikasihnya Allah. Syukur alhamdulillah. Nopo? Satu saya sebutkan. Apa? Kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, usia paling pendek, kekuatan paling rendah, masuk surga dua setelah para anbiya. Itu memang umat lain tidak boleh masuk dulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW masuk surga. Penak, sapol boleh itu. Cuma kita tersilaukan, mohon maaf, dengan perkara dunia. Padahal dunia ini kita akan menikmati tanda kutip mungkin 150 tahun usia. Kayaknya kalau usia 150 tahun, 100 tahun. Setelah itu kita akan pindah alam barzah. Betul jadi cuma ini memberikan shock terapi kepada panjenengan, sehingga ketika kita berpikir tentang gemerlapnya dunia, ketika diingatkan tentang perkara kematian, ibaratnya kematian, cerita tentang kematian, pengingat tentang kematian kalau di dalam kendaraan merupakan rem. Kalau kendaraan ada remnya bahaya. Jadi contoh dan kepala belajar rem ini tadi. Kita perlu ingat bahwa kita akan mati. Kapan? Ya Allah alam tidak tahu. Ya mungkin kalau ada yang punya nomornya Malaikat Israel bisa tanya. Oh yang di Jogja kan sudah pernah tipu nopo. Ya mungkin dia tahu nomornya Malaikat Israel ya. Tanya. Saudara, kapan ini kan? Kalau tahu, tapi kalau nggak tahu ya Rahman mengingatkan. Israel datangnya itu 24 jam dalam satu hari, tidak panjang waktu, tidak panjang keadaan. Tapi mohon maaf, junjungan kita, Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan, sudah memberikan tip, sudah memberikan strategi, sudah memberikan kiat. Nanti manusia dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Dengan kata lain, dimatikan sesuai dengan hobinya. Nah, kalau hobinya mancing, hobinya di sawah, ya, di sawah itu banyak bukti. Makanya sering saya katakan, Anda berbijaksanalah memilih satu aktivitas yang dijadikan kebiasaan, yang dijadikan hobi, yang mana aktivitas ini mendatangkan kemanfaatan dunia dan akhirat. Untuk kami pilihan. Ada satu cerita kakaknya Bunda, namanya Allah Yarham Al-Habib Ahmad. Kalau di Codet di Jakarta lebih terkenal Habib Ahmad Madu karena beliau jualan. Mohon maaf ya, kalau Anda pengen bukti, ada buktinya. Selisih berapa sekian detik ketika beliau meninggal dunia, ada orang-orang tahlil, yang pada saat itu yang tahlil adalah Habib Rizik dan rombongan, termasuk ada orang kafir. Jadi itu juga baca tahlil. Kemudian ada dari cucu keponakan dari istrinya Habib Ahmad ngambil gambar pakai kamera. Ada dua foto yang keadaannya sama, tapi selisih waktu. Tapi gambarnya tidak sama. Selisih sepersekian detik. Yang satu fotonya itu, mohon maaf, dari dahi. Karena jenazahnya di atas kasur ditutup dengan kain putih itu. Pada semalam seperti ini, orang ini dari dahinya ini memancarkan cahaya. Yang lampu ini kalah. Yang satunya ada cahaya. Kalau saat ini saya tanyakan ke guru saya, kameranya rusak, jawabannya seperti itu. Kalau dulu, ketika saya tahu, karena pada saat itu saya datang ke Malang, beliau sedang takziah ke ketika beliau pulang, saya tunggu sampai beliau pulang. Kalau salah 2 hari dan beliau pulang ke Malang, kemudian saya janjian ketemu, ternyata beliau ada jadwal ngajar di Jauh Jajar waktu itu. Dan saya diajak ikut.
satu kendaraan. Nah, kemudian beliau ngirim itu file dalam bentuk file mas ya, dalam bentuk file di HP. Kemudian ada salah satu juga yang ikut jemput beliau tanya, apa amalan dari Habib Ahmad kok bisa mendapatkan keistimewaan dari Allah seperti itu? Ya itu biasa. Ya kalau belajar ya biasa. Cuman dulu beliau Habib Ahmad ini, kalau bahasanya orang Jawa, kelangenan, kesenangan daripada Imam Muhammad Abdul. Dan beliau Habib Ahmad mengatakan punya hobi. Saya kira betul beliau Habib Ahmad punya hobi duduk di majelis taklim semacam ini. Hobinya beliau duduk di majelis taklim. Hobi itu satu kesenangan. Karena di Condet itu majelis taklim seperti ini, pagi ada, siang ada, malam ada. Dan itu agama kan apa sih kalian? Baik. Ngomong itu ya belum ngomongan. Teko. Sehingga Masya Allah, hobinya duduk di majelis taklim. Seperti saya katakan tadi, duduknya kita yang sesaat, nasihatnya bagi Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah Mas'ud, yang sesaat di siang malam di kalangan orang alim, dia atau di kalangan majelis ilmu, itu lebih baik. Sesaat loh ini, tidak main-main. Sesaat. Kita berapa saat ini tadi? Sampai jam 10, sampai 1 jam. Lebih baik dari memerdekakan 1000 hamba sehari. Kalau nasihatnya Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dhar, belajarnya kita tahu ayat Al-Quran lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Wonten yang tak usah pakai saya kalau ini sing nato sholat 100 rakaat yang tunjuk tangan. Kalau terawih itu banyak 20 dan 20. Kata kok. Lha ngapunten nggih, badhe kula ngurusne aja tersinggung sih. Pun tersinggung piye? Diwastani tarawih itu Imam 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat tarawih itu 20 rakaat. Lah nek wolu pripun? Lah nek wolu empun niate usul sunat tarawih keliru jenengan. Sami jenengan wedal baca duhur. Usul sunat duha pas kok mboten. Baca duhur. Mboten pas. Sampeyan dikatakan kata tarawih itu adalah bentuk jamak dari kata istirahat. Makanya yang saya mungkin sejatosipun tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, mandek ngasuh istirahat tarawih. Jadi petang rakaat 2 salaman itu istirahat. Ya usul kula tentang iki rek niku dilampahi teng mriki, disediani cemilan, bukok iki, bujaja. Istirahat kok. Lho nggih, boleh. Enggak apa-apa, istirahat. Ya ngopi tahu aja wis betul. Saya pambil. Cemilan boten soal kene-kene iki lho. Kali istirahat. Kali jangan. Boten apa-apa. Makanya dikatakan tarawih bentuk jamak. Istirahatnya berapa kali? Dari 20 dibagi 4 berarti ada 5 kali istirahat. Betul lho. Malah saat ini yang leko-leko. Terawih model pertama tubuh. Nek kula dan imam sing ngoten niku, kula mundur teng mriki, kopi kula tak cukup. Kopi, udah sih. Lho kula tinggal ngopi. Kenapa kita harus ikut seperti itu? Mohon maaf. Ketika sholatnya dipercepat seperti itu, bagaimana rukun-rukun kita di dalam sholat? Bacaan Fatihah, Tumanina, bilang kabel. Bahkan Nabi Gadi dulu saya pernah mengingatkan, di akhir Ramadan banyak orang mengatakan Alhamdulillah, terawih kula boten putus.
mulai malam pertama sampai akhir, tapi dia tidak sadar nilainya zongdul. Kenapa? Karena ibadahnya, rukunnya banyak yang hilang. Apa tujuan Anda sholat dengan cepat? Oh Pak RT ini tak mirip ya, kan ada komputer, cepat-cepatan sholat. Yang lebih parah, mohon maaf, saya ingin mengkritik takmir. Dalilnya yang digunakan takmir adalah nanti jamaahnya diganggu. Sebenarnya itu kok sholat ini butuh jamaah. Nek caleg butuh dukungan, butuh jamaah, butuh lian. Kemarin ngeten iki bandinge ngeten iki kunjungan nang pundi-pundi. Tujuane nopo? Golek jamaah. Tapi kalau kita ibadah kepada Allah, nyun sewu nggih. Menungso pertama sampai menungso terakhir, boten-boten sing ibadah Allah Taala, Allah boten rugi. Tidak mengurangi kedudukan Allah. Derajat Allah tidak turun. Begitu juga sebaliknya, manusia pertama, manusia terakhir, ibadah taat kepada Allah tidak menaikkan derajatnya Allah. Sejatinya ibadah yang butuh kita. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Paham betul? Tunggu ditawar ke paham betul? Paham gak maksud ini? Harus paham itu. Itu maksud. Makanya pahami, ngerteni. Lah mosok setiap hari, setiap saat kita disuruh ibadah. Ada dong pertanyaan kan saudara. Saya tanya ini, ketika saya mengatakan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, adakah terlintas di dalam pikiran panjenengan menyatakan loh, mosok aku setiap saat kon ibadah? Ada tidak seperti itu? Kalau ada saya jawab iya. Setiap saat kita disuruh ibadah. Masa sholat terus? Nah ini akhirnya perkaranya ketemu di sini. Kadang manusia mengartikan ibadah itu sangat sempit. Sholat ibadah, baca Quran ibadah, puasa ibadah, zikir ibadah. Masa setiap hari disuruh seperti itu? Dan kita kan perlu mandi, perlu makan dan sebagainya. Mandi, makan, aktivitas keseharian kita bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan di dalam hati kita itba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tanya. Yang paling, mohon maaf, paling sepele mungkin. Taruhlah di barang yang kue, kita ngambil, nah seperti ini. Ini bisa dikatakan ibadah atau tidak? Saya tanya lagi. Saya ngambil ini dengan cara seperti ini. Ini bisa dikatakan ibadah tidak? Bisa. Kalau saya seperti ini, bisa dikatakan ibadah tidak? Bisa dikatakan ibadah tidak? Ini tidak dengan dia. Kenapa alasannya kok tidak? Kenapa? Kalau jenengan mengatakan ibadah, alasannya berbagi. Yang pertama, saya ngambil seperti ini bisa bernilai ibadah ketika menggunakan tangan kanan. Kita ngambilnya tangan kanan dan di dalam hati dilihatkan itba, mencontoh Nabi Muhammad. Karena di riwayat dikatakan Nabi Muhammad ketika mengambil satu barang menggunakan tangan kanan dan memberikannya juga dengan tangan kanan. Kalau kita memberikan tangan kiri, memberikannya ini tidak bernilai ibadah. Akan tetapi kalau tujuannya berbagi, berbaginya ini yang nilainya ibadah. Tapi prosesnya ini tidak bernilai ibadah. Paham bosan?
Jadi kalau dikatakan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, betul setiap saat, setiap hari, aktivitas apapun akan dinilai ibadah yang sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahannya kita ngerti nggak? Anjuran Nabi Muhammad apa saja? Larangan Nabi Muhammad apa saja? Ngabutan, gapling, wujud remi, ibadah boleh, karabol, sekat, ibadah tak boleh. Ayo, apa wisinya apa? Wujud, Rasulullah, ayo. Bagaimana lihatnya tadi? Wujud remi, karambol, sekat. Kenapa? Tidak. Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti itu. Perkara itu lebih kepada mudaratnya lebih besar daripada nilai kemanfaatan. Manfaatannya sangat sedikit. Yang lebih banyak adalah tujuan tadi, nafsu itu tadi, yang dipujoi, yang dituruti. Ada aktivitas lain yang nilainya lebih bermanfaat. Nah, ayo kita gunakan. Allah berikan kepada kita namanya di sini ada otak, ada akal, pikiran. Kalau otak itu organ tubuh kita. Kalau akal pikiran itu lebih kepada nurani. Makanya saya sering mengatakan, maka bijaksanalah memilih aktivitas yang mendatangkan kemanfaatan dunia dan akhirat. Nah, mulai terbuka menjadi mindsetnya mulai terbuka menjadi. Maka harus itu. Jangan hanya itu tadi kita fanatik buta, keliru ya. Rugi kalau kita fanatik buta. Mereka ini wah keliru besar. Karena hasanah keilmuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat luas. Bahkan sampai saat ini pun, maaf, kalau dengan ingin tahu kualitas panjenengan, bagaimana pengertian panjenengan tentang Nabi Muhammad SAW, tulis sunnah-sunnah yang panjenengan ngepost, tulis sampai seberapa jauh. Kalau saya mengatakan setiap sendi kehidupan kita sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dengan misalnya siram badan mandi, Rasulullah juga mandi, tidur, Rasulullah juga tidur, makan, Rasulullah juga makan, potong kumis, potong rambut, potong kuku, mohon maaf, potong bulu kemaluan, Rasulullah juga melakukan. Tinggal satu perkara, nopo adakan ketika melakukan aktivitas tersebut itba Rasulillah. Ketika itu Anda ucapkan, maka aktivitas tersebut bernilai ibadah. Selilitan atau selilitan ya, kecuali si ngomong, pada tersebut kan. Si ngomong ini sendiri. Ketika Anda mengeluarkan sisa makanan dari mulut, dari gigi yang terselip dikeluarkan dengan cara pakai tusuk gigi atau dengan berkumur, ketika hal tersebut panjenengan lampahi dengan niat itba Rasulillah, selilitan niki wau nilai ibadah di hadapan Allah. Penak nopo penak? Enak sakpol. Sehingga ibadah kita akhirnya bernilai di hadapan Allah, kualitasnya tinggi. Buktinya apa? Ayat Al-Quran yang sering saya bacakan. Orang-orang yang sering hadir dan majelis saya, kok bosan bermu ayat itu. Justru dengan senang, karena saya selalu mengulang-ulang ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul, katakan, semua ayat Al-Quran yang ada qulnya, Allah perintah Nabi Muhammad untuk mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, contoh aku
siapa? Ya Nabi Muhammad. Setelah kalimat fattabi'uni, Allah menjadikan dua hal. Dengan catatan manusia mau itba Rasulillah. Apa? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta sama kita. Bukan kita cinta sama Allah. Kalau kita yang mengatakan cinta sama Allah, ya Allah saya cinta padamu, tolong lunasi hutang saya cinta padamu, bereskan masalah saya cinta padamu, sembuhkan penyakit saya. Cintanya kita kepada Allah ada udang di balik, ada maksud dan tujuan. Akan tetapi Allah yang maha agung, maha kuasa, maha sempurna menyatakan Allah cinta sama kita. Apa tendensi Allah? Mencintai manusia yang mohon maaf maha lemah. Kita kembali kepada kalimat sebelumnya. Apa? Fattabi'uni. Allah cinta sama kita karena kita ikut kekasihnya Allah. Tidak main-main ini. Kemudian jadi yang kedua, ini satu paket. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan ada kata dan. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi kalau mohon maaf, kita mau menuju Allah. Kalau bacanya orang-orang dalam rekod atau di orang-orang yang mengatakan masuk makom hakikat, wusul kepada Allah, itu jalannya cuma satu pintu tok. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Makanya ketika dengan ibadah bisa berkualitas sangat tinggi, ketika ibadah Rasulullah, contoh, saya kasih contoh. Setelah selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah membaca kalimat istighfar sebanyak 3 kali. Wah, ini orang sing pinter, tapi pinternya belajar. Aku mau telu ketikian 1000, gak main-main. Setelah salam, dia membaca istighfar sendiri. Lebih baik mana? Istighfar 3 atau istighfar 1000 setelah selesai salam? Kenapa? Ibadah Rasulullah. Tapi kalau di luar sholat, telu, saya paham betul? Ketika aktivitas kita diniatkan ibadah Rasulullah bernilai ibadah. Terlebih ibadah kita dikaitkan dengan Nabi Muhammad sangat berkualitas. Ojo gaya aturan dewi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Astagfirullah yang paling pendek, ada panjang. Astagfirullahaladzim, ada yang lebih panjang. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astagfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang dianjurkan, yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan jumlah 3. Tidak bisa. Apa betul? Kata sama betul. Nah, mulai saat ini ayo kita gali pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad, kita gali apa? Kesunahan apa yang bisa kita lakukan? Kesunahan apa yang kita ketahui? Contoh paling sepilih, dengan makin ingat sandal terpimpin itu, nek sing cedak tembok, itu kotor rapinya tentu. Sing sak badone, itu semerawut. Kenapa kok sandal harus ditata? Untuk memudahkan kita melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita masuk masjid, lepas sandal yang didahulukan kiri kanan. Masuk masjid, kanan apa kiri? Kanan. Akhirnya sandalnya dikepingatan. Setahun lagi sandal boleh sempondo. Ya, ini. Nah, nek masuk jangan asal lepas sandal, kembalikan. Punya dia apa dia ini? Jadi yang istimewa Allah sadari tombol ini. Yang istimewa. Nek yang gak ada istimewa Allah sadari diri. Yes minimal. Dulu tak aji. Nah, ini sandal itu kita hadapkan arah keluar masjid dengan niat untuk memudahkan kita melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya apa? Ketika keluar masjid yang didahulukan kaki kiri atau kaki kanan?
Berarti terus yang memakai sandal kanan apa kiri? Nah, kanan ini pun. Nah, sandal yang dianggap kaki ya, ini sandal kiri, keluar kaki dulu, diinjek sandalnya, nyok. Kemudian yang kanan masuk sandal. Dua sunnah yang sudah dilakukan. Kenapa? Keluar masjid kaki kiri dulu, pakai sandal kaki kanan dulu. Satu waktu bersamaan, selisih sepersekian detik, kita melakukan dua kesunahan dengan catatan di dalam hati mengatakan itba Rasulillah, itba Rasulillah. Paham ya? Akan sesuatu betul lah. Ya betul dikobomi loh lah. Iya kalau boleh sadar itu. Ya, beneran kalau gue itu alasan kepepet ya. Nah, terus boleh. Tuh. Nah, ini tadi proses 15 menit, monggo ikan bagi diaturakan. Insya Allah akan paling ngajeng kita berbicara tentang kesempurnaan pasuryan. Kemarin tadi saya dapat ibu di tempatnya Mbak Ali. Wajah itu ternyata bahasanya bawahnya pasuryan. Ini boleh diaturakan ke pulau. Iya, saya mau nawarkan tausiah. Kalau mungkin ada yang tanya. Tapi saya mengenai masalah pikir setelah astagfirullahaladzim kan juga ada bacaan selesai sholat itu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu ada yang 3 kali, terus ada juga yang menganjurkan 7 kali. Ini yang lebih aktual yang mana? Allahumma ajirni, Allahumma ajirna minan nar. Jangan paham ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Paham ya? Saya dari sejak berada. Terus masalah bagaimana untuk dibebaskan dari sejak neraka. Allahumma ajirna minan nar itu kenapa kok dibaca 7 kali? Karena pintu neraka itu ada 7. Dari jangan mau tetap papat dibuka. Paham? Oh berarti si buka, si papat, si buka gitu. Iya, nah jangan mau tetap ya. Lah pintu neraka itu ada 7 kok. Kalau dibaca 7 kali Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna. Untuk kita pintu neraka minta sama Allah ya Allah tutup pintu neraka. Dari pintu itu papat dibuka ya. Itu Mas Andi. Bulannya pulau. Sudah. Ya. Soalnya dengan nggak tahu yang luar. Coba. Sudah. Oke. Sudah mik kasih laborasi. Ini nggak keluar. Sudah. Oke. Terus masalah yang membatalkan wudhu itu salah satunya pada saat kita menyentuh istri saya misalnya. Itu kan antara mahram dan bukan mahram, nanti mohon penjelasannya. Terus ada ilustrasi begini. Saya misalnya punya istri, ini misal bukan betulan. Saya punya istri. Tapi yang saya analogkan ini bukan istri benar. Saya punya istri itu membawa anak yang sudah khilbat. Setelah itu pada saat saya sholat anak itu datang ke saya, Pak, saya mau berangkat. Padahal itu anak bawaan istri saya. Walah. Ya. Istri saya bawa anak. Ya. Anak bawaan bukan istri kedua misalnya. Iya, bukan. Oh. Ini ilustrasi tadi sampaikan itu. Jadi ya istrinya Pak Benar datang deh. pasca adil. Ini saya lanjutkan pertanyaannya, Bu. Nah, anak bawaan dengan suami yang lama misalnya, Bu. Terus ini setelah mau keluar pada saat saya mau sholat
itu minta salam berapa saya mau berangkat. Terus akhirnya saya menolak. Lah, artinya tolakan saya ragu. Ya itu kan duduk kawan sing karo aku. Kawan sing karo bojo sing lama gitu. Lah ini ilustrasi ini menurut Habib bagaimana saya itu bolehkah saya menyalami anak saya itu? Ini hanya saya ingin penjelasan agar jemaah lebih paham terhadap masalah mahram dan bukan mahram. Sebetulnya saya hanya makin itu. Monggo penjelasannya dulu. Pertanyaannya gini, sama istri ini tadi, bukan. Kalau pentingnya nanti ada penjelasan lagi. Sama istrinya ini sudah dukul apa belum? Sudah kumpul apa belum? Kita nanti ini jawab ini. Kalau saya jawab untuk bisa sudah berhubungan dengan istri saya, berarti saya kan tidak boleh menikahi anak saya. Lah iya, justru di situ. Ketika sudah dukul sama istrinya, berarti itu anaknya istri tidak batal wudu. Bukan anaknya panjenengan, anak istri tidak batal wudu. Iya. Tidak batal wudu. Tapi kalau pada saat kita belum kumpul dengan istri saya, dan ini kan sudah berapa tahun kok belum kumpul? nggak bisa. Misal ini bisa. Terus kayak ngompol. Jadi kalau saya sudah bisa sah untuk salaman dengan anak saya ketika saya sudah berkumpul dengan istri saya. Anaknya istri tidak batal. Anaknya istri tidak batal. Jadi sebetulnya gini yang saya tawarkan ke audiens, mungkin ada bapak ibu yang masih belum paham antara mahram dengan bukan mahram itu sebetulnya. Jadi nanti batasan saya itu batalnya bersentuhan dengan siapa di dalam keluarga. Loh, kalau istri bukan mahram loh ya. Lah kalau istri mahram loh kan tetap batal dia masih nikah. Iya tetap batal. Iya tetap batal. Makanya kan ini saudara banyak pendapat ya. Ketika kita berjemaah, kadang-kadang dengan istri kan salaman dan lain sebagainya. Dipikir. Lah ini yang perlu dipahami karena ada juga pendapat bahwa salaman dengan istri tidak apa-apa selama kita tidak syahwat dan lain sebagainya. Kan banyak pendapat itu pendapat kamu itu. Nah iya makanya kita perlu penjelasan antara mahram dan bukan mahram. Terus yang bisa membatalkan dan tidak membatalkan itu juga perlu mungkin bisa Bapak Ibu bisa bertanya pada kesempatan itu. Mungkin itu yang bisa dapat sampaikan. Yang perlu dipahami, istri itu bukan mahram, tapi halal. Istrinya sendiri loh, istrinya tombol ya. Istrinya tombol nggak boleh. Istrinya sendiri itu bukan mahram, tapi halal. Seperti itu. Jadi ketika tersentuh sama istri, ya batal. Terus pertanyaan saya, lah ngapain salaman bareng ya bener katanya masjid ya, katanya lu mau atur. Nah, sebetulnya kan gini loh, ada berjemaah di rumah kan biasanya berjemaah. Terus anak-anak itu salaman. Kadang-kadang kalau kita masih mau meneruskan sama anak enggak, termasuk istri kan juga ikut berjemaah maksud saya. Ya. Makanya kan harus dihindari untuk salaman itu, gitu. Dan jangan-jangan nanti kita juga ikut salaman. Gitu. Nah kalau setelah selesai sholat, tidak apa-apa salaman sama itu. Enggak, nanti maksud saya kan masih mau ngaji dan sebagainya kan agar wudhu kita tetap terjaga. Nah, itu pakai rumus yang Asal dan